Selamat datang Civitas Akademika UI. Dalam video kali ini, gue bakal ngajarin semua cara menulis skripsi sesuai dengan pedoman yang udah dikeluarin sama UI. Oke, langsung aja gue loncat ke layar gue. Oke, jadi ini adalah Microsoft Word edisi paling baru ya. Untuk bikin dokumen baru, kalian langsung aja nih setelah buka Word, pencet blank dokumen. Harusnya kalau misalkan lo udah di tahap ini, lo udah ngerti. Oke, sebelum kita mulai, kita akan setup dokumen terlebih dahulu sesuai dengan pedoman UI bahwa layout yang dipakai, kita langsung ke layout aja. Size kertas yang digunakan adalah size A4. Ini di sini langsung ada pilihan, tinggal pencet. Dan margin yang dipakai adalah 3 cm kiri, kanan, atas, bawah. Nah, untuk bikin marginnya begitu, kita langsung ke custom margins. Kalau misalkan di sini satuan 2 cm, kalian bisa langsung ketik 3. Tapi kalau misalkan di sini satuan masih inch, kalian bisa ngetik langsung 3 cm gitu, pakai cm. Nanti dia bakal auto convert sendiri. And it will be a-okay. Oke, di sini udah marginnya udah kepasang, kertasnya udah 4, dan sekarang kalian bikin kalau fontnya itu Times New Roman 12, karena itu font yang bakal paling sering digunakan di skripsi. Oke, jadi supaya kalian gak capek-capek ganti font terus, kalian bisa langsung ke tab sini di Styles, terus Create a Style. Ini terserah mau dikasih nama apa aja, tapi gue bakal kasih nama sini Text TNR12. Jadi ini dipakai style selama kalian nulis teks. Paragraph style preview, kita pakainya Times New Roman 12, style based on yang normal, no bold ya, ini semuanya ini, dan kita pakai justified karena teks deskripsi itu mostly justified. Untuk spacing sebenarnya sih bisa ditaruh di sini, tapi kayak kita biarin aja karena ada beberapa part yang spacingnya double dan ada beberapa part yang spacingnya 1,5. Oke, ini style udah jadi TNR 12. Oke, berhubung kita udah bikin style untuk penulisannya, might as well kita bikin style buat judul bab dan subbab-subbabnya. Jadi kan biasanya kalau skripsi itu ada bab 1 pendahuluan, terus 1.1 latar belakang, mungkin 1.1.1 latar belakang apa gitu. Nah, itu kita juga bisa bikin di styles, tinggal create a style lagi. Di sini gue mau bikin untuk judul bab dulu. Dan judul bab itu kita pakai style based on-nya, kita pakai heading 1. Heading 1, ini formattingnya hati-hati, kita mesti ganti ke Times New Roman 12 lagi. Dan judul bab itu di bold. Dan ada di tengah. Fontnya kita bikin automatic aja. Terus simpen. Di sini ada judul bab. Terus kita bikin lagi create a style subbab tingkat 1. Jadi subbab itu bisa kan tingkat 1 tuh 1.1 gitu. Subbab tingkat 2 1.1.1 dan subbab tingkat 3 1.1.1.1. Dan menurut pedoman UI itu subbab yang paling bawah gitu. Nggak boleh lu subbab tingkat 4 tuh nggak boleh. Style based on-nya kita langsung bikin heading 2. Jangan lupa formattingnya dicek lagi, Times New Roman 12. Untuk subbab ini kita bikinnya justify aja bisa kok. Justify, fontnya automatic lagi. Oke, subbab tingkat 1 udah jadi. Kok nggak gitu kelihatan di sini? Ya udah kita rename aja subbab T1 gitu ya. T1 artinya tingkat 1. Tapi kalian pasti bisa tahu. Oke, create a style, kita bikin subbab T2. T2 singkatan dari apa, yo, gitu kan. Tadi kan heading 2, sekarang kita bikin heading 3, Times New Roman 12, automatic, save. Dan subbab T3, subbab T3. T3, Times New Roman 12, wih, udah Times New Roman 12. Oh enggak, karena nih, tadi subbab T2 heading 3, berarti subbab ini heading 4 ya. TNR juga, 12 juga, automatic, nggak italic, oke. Ini nggak dipilih ya. BTW ini kok kotaknya agak begini, tapi ini nggak dipilih, not italic. Oke. Berarti untuk styling kita udah selesai. Berarti kita bisa langsung ngebahas soal rundown dokumennya itu sendiri. Oke, jadi dokumen skripsi itu dibagi menjadi 3. Ada bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal ini menyangkut sampul, judul, halaman pernyataan originalitas, halaman pengesahan, kata pengantar, halaman persetujuan pernyataan publikasi karya ilmiah. Oke, that was long. Abstrak bahasa Indonesia, abstrak bahasa Inggris, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lain-lainnya, daftar-daftar yang lain. Tapi untuk video ini gue akan bahas daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar aja. Untuk daftar-daftar yang lain ya kalian tanyakan ke dev kalian sendiri saja, gitu kan. Oke. Untuk bagian isi, strukturnya itu ada 5. Bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu dasar teori, bab 3 itu metodologi penelitian, bab 4 itu pembahasan atau hasil ya, dan bab 5 itu kesimpulan. Untuk bagian akhirnya cukup ada daftar referensi atau bisa disebut daftar pustaka, dan juga lampiran kalau perlu. Oke, strukturnya kayak gitu, dan kita langsung bikin aja hands on lagi langsung ya.
pembahasan bagian awal. Bagian awal itu pertama dimulai dari halaman sampul. Nah, oke, ketentuan halaman sampul kita bikinnya diketik simetris di tengah, berarti kita modify di sini. Judul tidak diperkenankan menggunakan singkatan kecuali nama atau istilah dan tidak disusun dalam kalimat tanya. Dan strukturnya itu kita punya logo UI. Logo UI yang dipakai ini sebenarnya kita bisa ambil dari mana aja sih ya. Contoh gue mau ngambil dari Google nih logo UI. Yang pasti warnanya kuning dan transparan. Kayak gini mungkin ya. Ini kita bisa pakai yang punyanya si Wikipedia. Bisa free source sih kalau begini. SVG kita bisa copy image. Langsung taruh di mana sih? Ini ya, no, sorry, that was my actual script. Kita paste, Ctrl V. Nah, kalau misalkan gambar-gambar gini, ini sebenarnya preferensi, tapi gue lebih seneng pakai top and bottom. Jadi gambarnya nggak keganti. Jadi untuk semua gambar yang akan kita pakai di deskripsi ini, top and bottom. Apakah lu top atau lu bottom, itu nggak masalah. Yang penting kita pilih top and bottom. Ketentuannya ini kan warnanya emas, udah bener. Tapi diameternya 2,5 cm. Oke, untuk resizing logonya ini sendiri kita bisa pakai ruler yang di atas. Karena di sini satuan gue masih inch, berarti anggapnya 2,5 cm itu roughly 1 inch dan I think it's okay. Jadi kita bisa langsung taruh di sini gitu ya. Nah, untuk halaman sampul begini. Kita taruh di paling atas. Terus di sini, whoops. Di sini, whoops. Oke. Terus di bawahnya logo ini kita tulis Universitas Indonesia. Oke, spacing 2 kali aja. Oke, jadi karena ini video tutorial kita langsung bikin judulnya aja ya. Pedoman penulisan skripsi Universitas Indonesia. Oke, itu 14. Terus spacing lagi, ini nggak diatur ya tulisan spacingnya berapa. Terus kita tulis di sini skripsi. All caps ya. Terus baru kita bikin 12 lagi. Kita tulis nama. Bawahnya NPM. Gue tulis nama gue aja. Dan NPM gue selagi di UI. Oke. Terus kalian tulis fakultas kalian. Di sini. Fakultas apa. Prodi. Apa gitu kan. Terus tempat. Terus tahun. Nah kayak gini kira-kira. Nah karena ini space-nya masih banyak. Jadi kayak kita even spacing aja dulu. Kita bisa bikin spacing di sini ya, kita bikin 1,5 gitu misalkan. Nah ini enter-enterin aja gitu. Ini legitimately di pedoman yang gue pakai ya, itu nggak ada guide-nya. Jadi terserah nih, bener-bener terserah. Mungkin di pedoman yang update bisa jadi ada, tapi untuk pedoman yang gue kasih ini nggak ada. Jadi ini halaman judul udah jadi. Sekarang kita lanjut ke halaman sampul. Kebalik, ini halaman sampul ya. Ini halaman sampul udah jadi, kita ke halaman judul. Halaman judul kurang lebih sama. Kita bisa kopas aja I think. Tapi ada beberapa yang beda. Yang beda itu adalah di bawahnya skripsi kita tulis dengan font 12 diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana apa gitu, atau master apa kali ya, sarjana YouTube gitu kan. Oke. Ini juga sama, tapi di sini tanggalnya instead of tahun doang kita pakai bulan. Kemudian kita ke halaman pernyataan originalitas. Di sini kita bisa mulai pakai style yang ada. Kita bisa pakai judul bab untuk ini ya. Karena bold dimintanya halaman pernyataan originalitas. Jangan lupa ya kalau misalnya kalian udah selesai nulis judul, kalian langsung pencet lagi yang text TNL setelah kalian enter, kalian pencet yang text TNR 12. Jadi kayak formatnya dia tuh di sini doang gitu. Terus di sini kita pakai double spacing ketentuannya. Terus ini tulisannya centered dan ini purely template ya, skripsi atau tesis atau disertasi, karena ini anggapannya bocah-bocah satu yang pada nonton kan. Skripsi ini adalah hasil karya saya. Tanda tangan ya bisa apapun sih sebenarnya. Ini gue bikin pakai. Oh ya, kalau ini hati-hati ya buat teksnya. Buat tanda tangan ini mungkin bisa pakai in front of text atau behind text. Terus tempelin aja segini. Nah, tanggal 23 Agustus. Oke, lanjut. Habis itu ada halaman pengesahan.
Sama pakai judul ini juga halaman pengesahan. Balik lagi ke teks. Di sini spacingnya single. Ini gue kopas dari deskripsi actual gue btw. Ya udahlah, intinya begini aja nih. Apa kayak ini gue kopas dari punya gue lagi aja. Nah, kira-kira kayak gini. udah males gue. Oke, terus ke kata pengantar. Satu-satunya peraturan ada di kata pengantar adalah kita pakai ini lagi ya, pakai style ini lagi, ganti ke teks. Legitimately gak ada peraturannya, tapi Guide UI menyarankan bahwa pihak yang lu terima kasihin itu dari pihak kampus dulu, baru ke pihak rekan-rekan. That's it. Dan gue juga bingung kenapa dia kasih peraturan itu, tapi ya udah ada. Jadi kalau misalkan kalian mau berterima kasih kepada Namjoon, kalian taruhnya setelah dosen-dosen kalian ya. Oke, ini gue hapus punya gue aja. Oke. Baca dah kalau mau dah. Pause dah. Oh shit, sorry my bad. Semuanya ini tetap justify ya. Tapi buat yang tanggal-tanggal ini kita write aja. Oke, abis itu kita ada halaman pernyataan persetujuan globalisasi tugas akhir untuk kepentingan akademis. Holy smokes, panjang banget. Ini gue juga kopas lagi ya, oh enggak, kita tulis dulu di sini. Gue langsung kopas aja. Pokoknya ini semua ada di template. Gue akan nyantumin template di deskripsi sih, jadi kalian bisa ketik kayak gini. Setelah itu baru ada abstrak. Nah, abstrak ini baru ada ketentuannya lagi. Nah, abstraknya ada dua versi ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau kalian nggak begitu bisa bahasa Inggris, kalian bisa pakai Grammarly. Dan nggak malu-maluin banget. Bikin nama. Ini sebenarnya template itu juga udah ada. Tapi nggak apa-apa, ini lebih bisa dibikin ulang. Program studi. Judul. Judul. Habis itu pembimbing. Oke. Terus di bawahnya ini baru ada abstrak. Peraturan abstraknya basically nggak ada, tapi seingat gue itu harus one pager sih. Jadi satu halaman aja, nggak boleh lebih. Dan di bawahnya itu ada kata kunci. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin di sini, di bawahnya pasti ada kata kunci. Kata kunci yang masuk ke dalam skripsi lu. Dan kata kuncinya ini sort alphabetically ya. Gue pasti punya gue yang lama aja buat nunjukin alphabeticalnya gimana. Kira-kira kayak gini. Pisahin pakai semicolon. Ini dari A, baru PE, baru PS, baru S. Oke. Abstrak udah, sekarang abstrak lagi tapi in English. Jadi nulisnya abstract. Sama, kita bisa kopas, actually kopas. Oh, I forgot. Oke. Di sini jadi name, di sini jadi study program. Pokoknya semua yang bisa ditranslate dah. Terus title, terus sama counselor. Ini tulisnya in English. Dan di sini jadi keyword. Oke. Terus ini juga keywordsnya di translate semua. Dan jangan lupa kalau misalkan ditranslate, urutannya bakal berubah. Contohnya tadi air conditioning di depan, bahkan ini nggak ada air conditioning, ini ada kondisi udara di sini jadi air conditioning gitu. Sesuaiin aja. Sekarang ada daftar isi, kosongin dulu aja, bisa enter terus aja sih. Terus daftar tabel, it's the same thing ya. Okay. Kenapa kita kosongin? Karena kita mau bikin dia automatic. Dan kalau misalkan daftar isi nggak otomatis, pas lu udah mau sidang, mampus. FYI aja. Itu untuk halaman awal. Sekarang kita masuk ke bagian isi. Oke, sebelum kita masuk ke bagian isi, gue mau kasih tau lu semua Mendeley. Jadi Mendeley itu sebuah software yang bisa dipakai buat referensi. Ya, jadi buat naruh referensi bisa pakai Mendeley, dan buat daftar perpustakaan nanti dia auto update. Itu jauh lebih enak dan jauh lebih tertata. Nah, untuk Mendeley sendiri kita bisa download namanya itu Mendeley Reference Manager. Kalau jadi Google langsung ketemu nih linknya ya. Terus kita bisa download now. Kalau download kita tinggal open file.
Installnya tinggal pencet-pencet aja sih, menurut gue nggak ada masalah karena ini bukan yang sketchy program gitu. Nanti pas dibuka bakal ada login page dan ini kita bisa pakai sign in via your institution. Kita tulis di sini Universitas Indonesia. Ini ya, Universitas Indonesia. Oke, same thing. Okay, there was a problem signing with your institution. Please click the button to real-time signing in. Waduh. Oke, ini lagi nggak bisa, tapi suatu saat nanti bakal bisa. Mungkin ini lagi maintenance. Tapi kalau misalkan udah bisa, nanti kalian bakal dapat email. Dan ini pakai email UI. Masukin password, and then dia bakal ngebuka sendiri reference manager-nya. Nah, jadi cara pakainya adalah kalian harus punya list dulu apa aja yang kalian pakai buat referensi, buku, jurnal gitu-gitu semua di list ya. Terus cara dapetinnya adalah, oke, let's say kita mau ambil buku Fluid Dynamics. Oke, cari aja nih Google Books ya misalkan. Gue lupa lagi siapa yang nulis. Ini Handbook of Fluid Dynamics misalkan. Nah, tiap di Google Books itu di bawahnya ada pilihannya nih, export citation. Dan bisa milih BibTeX, EndNote, atau RefMan. Gue bisa pakai RefMan. Nanti ke download Handbook of Fluid Dynamics dan di Mendeley Reference Manager, kita tinggal add new, import library RIS, terus pilih filenya, open, uploading one file uploaded, dan buku itu udah bisa kita refer nih, ada di paling atas sekarang. Jadi itu buat nambahin list bukunya. Yang penting kita bisa nongolin di sini dulu. Nanti untuk tutorial referensi di Word-nya ada lagi lah lanjut. Nah, itu untuk buku. Nah, kalau misalkan untuk jurnal, misalkan kita pakai scholar.google.com ya. Kalau misalkan ada pilihan site-nya di Google Scholar, dia ada pilihan RefMan juga. Sama aja, download. Terus import library, RIS. Mana tadi? Scholar 1. Oke. Uploading. Boom. Bisa juga dibuka di sini. Kalau misalkan Scholar atau bukunya nggak di stationnya, kalian juga bisa add new. Kalau kalian punya filenya, files from computer, dan kalian bisa pilih aja nih siapa, misalkan ini. Ini skripsi gue. Open, nanti dia bakal ngupload. Ini emang agak lama, karena si Mendeley-nya bakal ngedetek semua dokumennya gitu. Nanti dia auto-detect judulnya. Nah, lagi uploading. Oke, pas sudah uploaded, ini bisa dilihat ya kalau title-nya ngaco, year-nya ngaco. Nah, tapi ini sebenarnya bisa kita edit. Tinggal klik. Terus ini tinggal langsung diganti aja. Misalkan judul skripsi gue apa sih? Apalah gitu. Terus autornya nama gue sendiri gitu kan. Ini sangat-sangat editable gitu. Jadi itu bisa dipakai. Atau kalau misalkan mau juga, bisa juga sebenarnya add entry manual ini benar-benar sendiri aja langsung. Identifier ini kalau ada ininya ya, kalau ada apa ID-nya, ini reference type bisa pilih semuanya di sini, misalnya web page, title-nya detik.com atau apa. Terus autornya ini ya penulis webnya gitu-gitulah. Tapi yang penting ada year-nya sih, karena untuk APA itu dia year-nya menurut gue krusial buat ditulisnya. Misal semua list buku atau jurnal kalian udah dimasukin semua, tinggal pencet yang ini buat sync. Dia otomatis sih, cuma buat jaga-jaga aja. Nah, kalau misalkan udah sync, kita bisa balik lagi ke Word. Terus di sini di references kita bisa pakai Cite with Mendeley. Nanti disuruh login juga kalau misalkan belum login. Dan dia bakal loading kayak synchronize gitu terhadap apa aja yang udah kita bikin di file yang tadi gitu lah. Kalau misalkan nggak nongol, kita bisa pencet more terus update from library ya. Karena dia nggak langsung auto refresh gitu, nggak kayak IRS auto refresh. Terus di sini kita bisa juga change citation style. Biasanya sih orang pakai APA ya, tergantung fakultas sih, tergantung kebijakan, tapi biasanya pakai APA. Gue disuruh pakai APA, temen gue disuruh pakai APA. Nah, kalau misalkan udah, kita bikin rapornya dulu deh. Ini buat contoh aja nih. Kita di sini bikin bab 1. Nah, untuk bikin bab 1 ini, pas enter ke bawahnya, kalian instead of pencet enter, kalian pencet shift plus enter. Bab 1 shift enter pendahuluan. Nah, kenapa begitu? Supaya dia jadi satu. Ini kan. Ini judul babnya jadi satu. Kalau misalkan kalian tulisnya kayak gini ya, bab 1 enter pendahuluan ini kan. Jadi ada 2. Terus kita bisa pakai sebab T1 di sini satu latar belakang. Salah.
latar belakang. Sini juga bisa pakai sebab 2, satu bisa 1, latar belakangnya latar belakang gitu kan. Terus kita bisa ke sebab 3, kita bisa 1, latar belakang. One by Cloudflare. Oke, nah kalau misalkan kalian mau nge-site, jangan lupa ya untuk kalau misalkan mau nulis apa namanya ya, kalau misalkan mau nulis kayak isinya, jangan lupa balikin ke styling text. Terus ini kita nulis satu by Cloudflare merupakan bentar. Gue baru ingat kalau ini harusnya semuanya bold. Jadi kita modify. Ini sebenarnya gue sengaja sih nggak bikin bold dulu, jadi kalian tahu nih style bisa diedit nih. Jadi untuk sebab ini bold. Nah, jadi kita bisa ganti style doang nih di sini. Di sini juga ganti, Bor. Jadi kalau nggak ada salah-salah dikit, semuanya bisa ganti. Itu enaknya pakai style. Oke, semua udah bold, baru kita tulis merupakan peranti lunak yang bisa dipakai sebagai private DNS. Nah, kalau misalkan kalian mau nge-site di sini, kalian bisa langsung pilih nih di sini apa aja yang mau di site. Contohnya berita ini nih, Kominfo luncurkan Monas, insert one citation, bam, langsung keluar di sini. Siapa yang nulis, tahunnya apa gitu. Mungkin lo akan nanya, apa untungnya? Kenapa nggak gue manual? Nah, untungnya adalah nanti aja kita lihat pas kita nulis daftar pustaka. Oke, ini untuk pendahuluan. Biasanya pendahuluan itu formatnya latar belakang, terus ada rumusan masalah. Tapi ini sebenarnya kayak beda-beda juga sih, apa namanya? Beda-beda per fakultas nih, per dev gitu. Jadi, I don't know. Satu yang bisa kalian lakuin juga nih bisa di tap-tapin ya. Jadi kayak lebih rapi aja gitu. Tap-tapin jadi kayak lebih tertata. Tapi ya nggak tahu juga sih, itu semua tergantung. Nggak dibahas gitulah di ini UI gitu. Urusan masalah, tujuan gitu-gitu lah ya, bisa lah ya. Oke, I think gitu bakal sama. Di sini kita bikin lagi bab 2 dasar teori. Itu ya. Salah. Jangan lupa tiap kali kalian mau enter apa, balikin ke teks dulu. Di sini bab 3. Bab 3 itu metodologi penelitian. Bab 4. 4 itu hasil dan pembahasan. Dan bab 5 itu kesimpulan. Notice ya, pas gue nulis bab, gue pakai angka Arabic instead of Romawi. Karena emang yang disuruh angka begini, angka apa sih namanya? Ya Arabic bener kan ya. Kita pakai Arabic number instead of Romawi. Jadi bukan bab V tapi bab 5 gitu. Terus, nah ini dia kenapa Mendeley kita bisa kepake dengan bagus, karena pas kita bikin daftar pustaka. Oke, kalian bisa langsung ke Mendeley site, citation more, insert bibliography. Boom, dia langsung ngupdate apa aja yang kita pakai di atas gitu. Ini kan baru satu nih. Misalkan kita bikin kayak apa deh di sini deh. Kita bikin ya Austin Theory merupakan Mr. Money in the Bank. Terus kita site lagi nih kan, site apa deh di sini, insert, nanti di daftar pustaka di bawah dia auto update dan auto urutin. Tadi kalian lihat kan di sini satu doang, satu paling atas. Terus sekarang setelah gue masukin yang namanya Advantech jadi paling atas. So that will be really good. Formatnya juga kalian bikin Times New Roman 12, tapi ini akhir-akhirnya aja karena Mendeley-nya nggak bisa kayak ngupdatein ke TNR gitu loh. Jadi masukin aja semua daftar pustaka yang diperluin, terus blok TNR 12, boom, selesai. Tinggalin. Terus kita ke lampiran. Lampiran itu kalau di departemen gue, lampiran dia nggak pakai nggak pakai judul begini, tapi biasa aja. Terus gue tanya di kanan sih. Ini benar-benar beda-beda nih lampiran satu apa. Oke, ini strukturnya udah ada ya.
Oke, sekarang dokumennya udah gue tambahin lorem ipsuman biar berasa lebih penuh aja. Dan sekarang gue pengen ngajarin lu semua cara namain gambar. Oke, jadi namain gambar, of course bisa insert picture. Di sini bisa ya insert picture. Terus bisa cari this device, atau kalau gue bisa lebih suka copy dan paste. Nih udah gue copy di paste misalkan kan. Nah, tadi juga udah gue bilang gue pakai top and bottom demennya. Nih ya top and bottom. Nah, terus gimana cara kita bikin referensinya? Nah, caranya itu adalah kita klik kanan, kita pakai insert caption. Nah, untuk gambar formatnya itu gambar judul bab dot gambar keberapa dalam bab tersebut. Jadi contohnya ini kan bab 2 ya. Jadi kita di sini mesti bikin new label nih. New label kita bikin gambar 2 titik. That's it, gambar 2 titik. Jadi kalau buat bab 3 kita bikin gambar 3 titik. 4 gambar 4 titik, oke. Gambar 2 titik, jebret, plop. Nanti dia gambar 2 titik 1 kan. Ini oke, ada gapnya di sini. Kita oke dulu aja. Nah, baru di sini lu bisa arahin kursor lu ke sini, terus lu pencet del aja. Hap. Jadi dia rapat gitu. Terus formatnya ini salah ya. Ini mesti diganti manual setahu gue. Mungkin bisa pakai format painter, tapi gue lebih seneng gini aja sih. Gambar titik 1 nih tengah. Terus kita pakai font yang ngikutin sama font yang lain, terus ya udah. Terus gambarnya itu mesti title case. Jadi kayak gini kayak gini kira-kira ya. Jadi penulisannya tetap normal, tetap kayak misalkan ada istilah luar kita tulis. Kalau misalkan kata penyambung kayak pada nih tetap kita pelanin gitu. Terus nggak pakai titik. Nah, untuk penulisan sumbernya nggak boleh langsung dari internet kayak sumber www.google.com, itu nggak sah. Jadi untuk skripsi gue sih sebenarnya gue nggak ada yang ngambil dari ini, nggak ada yang ngambil dari internet. Gue semua ngambil dari buku. Tapi kalau misalkan kalian mau ngambil dari internet, bisa pakai judul ininya judul web page-nya instead of linknya gitu. Tapi kalau sumber ini beda sama APA. Kalau misalkan APA kan tadi ini ya kayak gini, Advanced Command 2001. Tapi kalau sumber ini tulis judulnya. Jadi misalkan nih oke deh, let's say ini sebenarnya dari buku Thermodynamics. Jadi kalian tulis Thermodynamics Engineering Approach gitu. Judul bukunya aja, jadi nggak usah penulis atau gimana. Fontnya of course kalau misalkan berubah dibikin lagi Times New Roman 12. Sorry. Kalau sumbernya 10. Sorry ya. Sumbernya 10 dan judulnya gue miringin. Mesti gue nggak ada soal penulisan judul atau gimana sih. Dan gapnya itu dia bilang 1,5 spasi. Nah, ini juga agak rancu. Apakah kita langsung tempel di belakang gambarnya atau kita kasih enter begini? Skripsi gue sih begini. Tapi jujur ya, itu perintah yang ada di pedomannya menurut gue ambigu. Tapi udah, ini begini untuk gambar di sini. Nah, kalau misalkan mau insert gambar kedua misalkan, ya udah insert lagi yang sama. Maksudnya insert gambar lagi. Kalau gue tapi pakai top and bottom ya. Gue akan selalu pakai top and bottom. Gambarnya akan loncat-loncat, typical buat Microsoft Word, oke. Nah, udah tinggal insert caption. Nah, gambar 2 titiknya langsung jadi gambar 2.2. Tinggal oke. Same thing, masukin ke sini kursor, pencet delete biar dia nempel. Nah, gitu. Terus judulnya lah sama aja gitu lah. Kayak gitu aja. Di format lagi gitu. Nah, kalau misalkan ada ntar gambar 3 di bab 3, ya bikin baru misalkan di bab 3 ya. Di bab 3 nih, kita mau insert gambarnya ke bab 3 let's say. Nah, ini insert caption jangan pakai gambar 2 titik, kita bikin new label gambar 3 titik. Oke, dan itu berlanjut terus untuk setiap bab. Oke. Nah, sekarang waktunya kita bikin tabel. Nah, sekarang untuk bikin tabel yang baik dan benar adalah jangan screenshot tabel. Jadi misalkan lu ada tabel nih, jangan screenshot, lu pindahin tabelnya sampai ada di Word gini. Karena dulu ada yang dipermasalahin satu deskripsi gue dengan dia nge-screenshot tabel. Nah, misal tabel udah jadi, kita bisa ke references, tabnya references, kita pilih insert caption. Nah, untuk tabel ini mirip ya. Jadi kalau instead of gambar kita bikin tabel. Jadi misalnya ini di bab 3 kita bikin tabel 3 titik gitu. Tabel 31. Cuman posisi judul tabelnya ini harus ada di atas tabel, above selected item. Bam. Nah, ini sama formatnya kayak judulnya di sini
Sama dibikin Times New Roman 12 di tengah. Automatic. Nah, terus ada spasi 1,5 sebelum tabelnya. Terus untuk sumbernya sendiri kita taruh di bawah tabelnya gitu. Sumbernya juga sama 10 ya. Gitu misalkan. Jangan lupa penulisannya juga mesti ngikutin pedoman-pedoman yang biasanya gitu lah. Kalau ada ini miringin gitu lah. Title case juga sama kayak gambar lah. Oh iya, sama kalau misalkan kalian menulis tabel atau gambar sini, pastiin kasih space antara tulisan dan tabelnya. Biasanya gue kasih satu spasi aja sih. Jadi misalkan ini ya tulisan nih. Terus ya sebelum lu nulis, instead of nulis direct di sini, kita kasih satu spasi lagi gitu. Jadi kayak tabelnya lebih spaced out. Oke, itu gambar dan tabel. Sekarang kita masuk ke main event. Kenapa gue bilang main event? Karena ini menurut gue paling rempong ya dari semua yang ada. Dari kayak pengalaman gue bantuin temen gue skripsi, ini paling rempong, as in rempong nih bang nih. Yaitu adalah penomoran halaman. Jadi penomoran halaman skripsi UI itu agak ribet karena bagian awal dari sampul sampai daftar isi itu Romawi. Tapi dari bab 1 sampai ujung itu angka Arab. Jadi kayak I itu sampai XII, terus dari bab 1 ngulang lagi 1 tapi pakai angka 1 2 3 gitu, bukan angka Romawi. Dan yang ribetnya lagi, untuk setiap awal bab posisinya di tengah bawah. Untuk setiap halaman ganjil dia posisinya di kiri atas, untuk setiap halaman genap dia posisi di kanan atas. Rempong kan? Makanya gue pengen nolong lu bro gitu. ini bakal pertanyaan banget nih soalnya nih. Jadi untuk bikin tabel untuk bikin nomornya sendiri kita bisa pakai page number. Kita mulai dari sini dulu ya. Page number, bottom of page, pakai ini aja. Oke kok. Fontnya diganti Times New Roman juga, 12 juga. Sip. Dan penomorannya Romawi. Even ya, gue mau jujur aja nih, gue bikin video ada salah-salahnya juga. Kayak gue bahkan belum bisa segrasp itu dengan terhadap ini dengan konsep yang lain karena emang in my opinion it is kayak seribet itu. Oke, dan di sini kita juga harus main section breaks. Nah, jadi section break itu buat ngebedain section apa aja sih yang ada di page kita gitu. Jadi untuk setiap ini sampul sama judul, kondisionalitas itu semua dibedain sectionnya supaya formattingnya lebih gampang. Nah, kita bakal bikin itu dulu aja deh sebelum melanjutin halamannya. Dan cara bikinnya adalah kita ke layout, terus sini ada breaks ya. Nanti kita bisa pakai section break. Nah, jadi untuk setiap akhir dari segmen kita langsung aja pencet break, terus section break next page. Oke. Itulah kira-kira. Ya. Lanjutin di sini ini agak jadi ke buang. Terus ada sama breaks, section break next page. Gitu ya terus. Ups, salah lagi. Oke, ini di sini section break next page, gitu ya terus. Oke, itu udah benar. Terus sini section break next page, gitu kan. Pengantar. Section break next page. No way jadi kelempar-lempar begini. Tapi ini part of the fun sih menurut gue. Ini juga sama. Whoops. Kok dia jadi gak muat? Oh, pakai del link, my bad G. Jadi untuk ngilangin space yang di awal setelah section break bisa pakai del ya. Sorry gue lupa. Itu kan as I said earlier, gue tuh masih kayak gak gitu fully grasp the concept gitu loh. Masih agak lupa dikit kan emang serumit itu bro. Tadi udah gue section break belum? Next page, chat del. Ya. Break next page, del. Break next page, del. Terisi. Ini sebenarnya nggak usah di section break juga sih, ini terisi ini tabel, tergambar masih. Nah yang penting ini adalah sebelum bab 1 kita ada section break, next page. Sebelum bab 2 kita ada section break lagi. Ini yang paling penting nih. Jadi untuk setiap bab kita butuh section break. Ini paling penting, oke? Okay? Do not skip this. Kalau nggak lu pusing di akhir nanti. Sumpah bro.
Nah, kalau misalkan udah kebagi jadi gini, tinggal section break terakhir, daftar pustaka. Oke. Karena sekarang udah kita section, maka kita tinggal ikutin. Jadi kita mulai dari halaman sampul dulu. Halaman sampul itu peraturannya adalah tidak ada angka Romawi di sini, tapi terhitung halaman. Jadi ini nggak ada, tapi di bawahnya itu ada langsung II gitu. Kita balik lagi ke bagian footer, edit footer ya. Oke, ini I-nya kita ini kita mulai dari sini dulu aja. Link to previous kita matiin supaya kita bisa ngapus satu di sini tanpa ini ikut kehapus gitu. Ini 2 ada ya. Warnanya juga kita bikin automatic. Oke, ini ada 3 4 5, ini pada sama semua sih dari sini. 6 7 8 9 10. Nah, di sini nih bab 1 pendahuluan ini balik lagi ke tempat tadi, link to previous kita matiin, dan kita mulai baru. Gimana cara mulai barunya? Ini kita hapus dulu aja. Page number, bottom of page, mulai lagi dari sini. Tapi format page number kita bikin start baru lagi, start dari 1. Boom. Itu formatnya. Always kita iniin lagi ya. TR12 dan kita cek different first page dan different odd and even page. Ini kan first page ya. Nah, first page itu tadi kita bikin di sini tengah kan ya. Sip. Ini dibikin Times New Roman 12. Nah, untuk even page itu ada di atas kiri. Jadi even page kita bikin di sini. Kita bisa pakai ini. Top of page play number ini ya. Bikin Times New Roman 12. Dan untuk odd-nya kita juga bikin Times New Roman 12. Tapi kita pilih yang atas kanan gitu. Nih. So guys, kita ganti juga Times New Roman 12 ya. Sip. Ini kita juga mesti matiin link to previous-nya. Oh, ini enggak, kalau udah enggak ke-link bisa dihapus sih. Ini ada 3 di sini, formatnya masih salah lagi. Mungkin tadi gue nggak sengaja kepencet dulu gimana. Terus same thing juga ya untuk bab 2, kita bisa pakai different first page. Ini juga sama. Ini kita ganti aja formatnya, format page number format pakai ini, continue 4. Odd-nya itu gue juga lupa nerangin kalau setiap bab harus dimulai di halaman ganjil. Nah, jadi untuk mensiasati ini kita bisa main enter-enteran aja. Dia langsung pindah ke ganjil. Atau bisa juga tadi, gue lupa jelasin, pas kita masukin break bab 1, break bab 2 itu bisa di layout breaks, kita pilih insert a section odd page, insert a section break and start a new section on the next odd number page. Jadi my bad, kita bisa pakai ini untuk section break setiap bab, jadi lebih enak aja instead of ngenter-ngenter. Tapi skripsi gue juga ngenter-ngenter sih waktu itu, FYI. Oke, kita balik lagi ke footer ya. Sini 5, terus even page-nya di sini kita bikin begini, as always format NR12. Terus di sini juga formatnya kita ganti aja. Pokoknya nggak Romawi, kita langsung ganti angka inian aja. Angka biasa, apa sih namanya? Oh shit, nih salah ya, karena dia bab 3. Kita pakai event first page lagi, taruh 7 di sini, oke. Event page-nya harusnya ada di sini. Oh enggak, ini juga bab baru lagi. Different first page. Untuk daftar pustaka dia defaultnya di bawah ya. Jadi ini kita bisa nggak usah pakai different first page, tapi pas kita udah nyampe sini kita nggak usah pakai different out and even, ratain aja semua ada di bawah. Jadi yang rese itu emang cuma di shoot salah pencet. Jadi emang bikin rese itu cuma di bagian bab isinya aja. Jadi awal sama akhir nggak rese. Tenang aja. Oke, ini penomoran udah. Jangan lupa nih tiap kali nongol angka Romawi dibikin jadi angka biasa, angka Arabik ya, sorry angka biasa. Bisa pakai klik kanan format page number.
Nah gitulah emang agak core ya. Dan jangan lupa kita nggak boleh start bab di sini. Jadi bab kita harus selalu mulai di ganjil. Nah ini bab 37, bab 4 kita mesti enter-enterin terus. Oke udah. Nah di sini nol. Kalau misalkan ada halaman yang muncul di sini, halaman di kosongnya ada halaman tapi nggak betul, kita balik aja ke edit footer. Di bagian sininya kita bisa pencet lagi di final and even nih. Ya oke. Terus kita bikin even. Jangan lupa even itu kiri, out itu kanan. Cara ngingetnya even dan kata kiri itu kalau ditambah jumlahnya 8 huruf, out dan kanan itu kalau ditambah jumlahnya 8 huruf. That is one weird way of saying that ya, tapi it works, at least for me. Oke, ini 9 udah bener. 10 juga jangan lupa. Gak boleh ya start di 10 gitu, jadi kita enter-enterin aja. Tapi kalau ada isinya juga gampang sih buat enter-enter, jadi gak awkward, oke? Dan hati-hati kalau misalkan tiba-tiba kayak gini lagi, karena daftar pustaka dia harusnya di tengah. Sebenarnya gini-gini tuh emang kita yang salah sih, karena contohnya tadi gue sempat lupa toggle apa link to previous, tapi ini menurut gue normal-normal aja. Nah, jadi kayak ya udah emang begini gitu maksud gue. Udah, jadi sekarang kita udah settled. Dan yang kurang adalah tinggal ini, watermark Universitas Indonesia. Jadi di setiap kanan halaman dari bagian abstrak sampai ujung kita harus ada tulisan Universitas Indonesia di kanan bawah. Nah, cara bikinnya kita bisa pakai footer lagi. Dan fontnya ini beda sendiri, fontnya Arial. Dari abstrak kita bisa langsung write sih sebenarnya. Write, letak kanan, Arial 10 bold. Arial 10 bold, kita tulis Universitas Indonesia. Nah, kalau kalian males ya langsung ini kok. Oke, ini udah. Oke, never. Nah, ini belum. Kasih aja lagi. Whoops, jangan sampai ngegeser halamannya. Oke, delete. Oke, ada. Oke. Sampai lampiran itu bakal ada terus. Oke, sekarang kita udah di skripsi actual gue, dan gue pengen ngajarin lu semua cara masukin daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Untuk daftar isi sendiri, kita bisa ke references, terus langsung table of content. Nah, ini kita langsung pencet table of content, automatic table 1 bisa dipakai ya. Yang pasti kita tinggal buang tulisan kontennya ini, dan bikin semua fontnya Times New Roman 12. Nah, oke. Dan kalau gua ini semuanya selain bab ini kan defaultnya bold ya. Gua unbold. And ya, ada bagian yang bold. Kita unbold, yang boleh bold itu cuma bab doang. Bab 1, 2, 3, 4, 5. Loh, kok dia jadi nggak bold yang lain? Oke. Udah ya. Itu untuk daftar isi cukup straightforward. Nah, untuk spacingnya sendiri di daftar isi itu spacingnya single, jadi kita bisa blok semua ini. Terus di sini spacing kita bikin 1.0. Ya, kira-kira kayak gini. Dan jarak antara judul dan daftar isi adalah 3 spasi. 1, 2, dan 3 dari sini. Oke. Oh enggak, ini kita mesti bikin NR 12 juga biar spasinya lebih konsisten. Oke, ini udah 3 spasi. Untuk daftar gambar, ini yang agak lebih tricky. Karena dia nggak ada straightforward. Jadi untuk daftar gambar kita ke references, kita insert table of figures, dan ini kita pilih yang mana nih yang mau kita tempel. Ini kan di deskripsi gue adanya gambar itu cuma di bawah 234 ya, gue taruh gambar 2 titik, blam, abis itu insert table of figure lagi, gambar 3 titik, blam, insert table of figure lagi, gambar 4 titik, blam. Oke, untuk formatting sketch-nya ntar dulu, yang penting kita mesti nyambungin gap-gap ini karena ini agak tricky, dan kita bisa nyambungin dengan pencet halaman di gambar tabel paling akhir, kita pencet del, nyambung. Ini dari antara 3 sama 4 ada di sini, kita pencet del, nyambung. Oke, dan kalau udah kayak gini kita blok semuanya, kita bikin justified Times New Roman 12.
Dia nggak bilang apa-apa soal spacingnya, tapi kita anggap sama aja sama si ini ya, sama apa namanya? Maksudnya spacing antara jadul ini sama konten actualnya, jadi kita anggapnya 3 spasi juga. Oke, dan untuk daftar tabel, it's the same thing as untuk gambar actually. Referensi, tabel figures, kita pilih yang tabel. Ini kan gue cuma ada tabel 3 dan tabel 4. Tabel 3 masuk. Tabel figures, tabel 4. Oke, sama kita pilih di sini. Pup. Ini semua kita bikin Times New Roman 12. Dan di sini kita bikin 3 spasinya. Dan oke, itu udah jadi. Basically udah jadi dan udah selesai. Oh ya, one final thing, kita mesti ngatur spacing. Jadi, untuk bagian abstrak dua-duanya, kita blok semuanya. Kita bikin spacingnya di 1.0. Dan dari bab 1 sampai akhir, bener-bener akhir, sampai daftar pustaka and the likes, kalian blok semuanya. Kalian bikin spacingnya 1,5. Wow, that's it. We finished. Ini video mungkin udah 40 menit lebih. Gue gak tahu, ini gue belum edit kan. Tapi ya emang panjang banget. Ya kalian bisa take a break dulu. Because it is over. Kalau ada yang kurang jelas bisa di-repeat aja. Terutama di bagian header and footer, karena jujur itu emang gue jelasinnya juga bingung gitu gimana caranya supaya lebih comprehensive. Because I've done my best. I've tried my best actually. So that's it untuk video gue. Mungkin bakal ada update kalau misalkan ada part yang gue kelewatan. But for now, I hope you enjoy watching, as I do enjoy making these kind of videos. Dan good luck skripsinya kawan-kawan. Bye-bye.